Belakangan ini Denny Sabri mengaku kalau dirinya sudah jarang sekali bertemu dengan Nike Ardila. Pertemuan terakhir kali mereka di Lebaran kemarin di rumah Nike, seperti penuturannya kepada media. Saat saya datang ke rumah Nike masih tidur pulas karena Nike kelelahan baru pulang dari nonton konser di Bangkok. Begitu saya bangunkan Nike langsung meminta maaf dan mencium tangan saya. Itulah yang saya herankan, sebelum-sebelumnya Nike tidak pernah sampai mencium tangan saya segala. Pada kesempatan itu pula Nike bilang suatu kalimat kepada saya yang cukup membuat saya bingung dan heran. Saya kaget ketika Nike tiba-tiba bilang sesuatu kepada saya, sekaligus membuat saya bertanya-tanya sebenarnya masalah besar apa yang ingin Nike sampaikan atau ceritakan kepada saya. Karena saat itu Nike masih ngantuk dan capek, akhirnya Nike tidak langsung membicarakan perihal masalah yang ingin ia ceritakan. Tapi saya berjanji kepada Nike akan kembali lagi untuk membicarakannya. Sayang seribu sayang, kesempatan dan janji itu belum sempat dilaksanakannya, karena Nike terlebih dulu pergi untuk menceritakan semuanya kepada Sang Pencipta. Namun beberapa saat setelah kepergian Nike, Denny pun teringat sebuah obrolannya dengan Nike dan Deddy Dores beberapa waktu silam. Mereka berdua pernah cerita kepada saya bahwa ada seorang peramal yang mengatakan kalau umur Nike tidak akan panjang. Tapi saya langsung menepis cerita mereka. Saya katakan jangan mempercayai omongan tukang ramal itu. Meski begitu, Nike sudah sempat terpengaruh dengan omongan si peramal itu. Saya ingat, pernah suatu di Jakarta saya menasehati Nike untuk tidak ikut-ikutan minum. Saya bilang ke Nike, jaga citra diri kamu dong. Nike menjawab, biarin aja Om Denny, Nike kan sudah diramal kalau umur Nike tidak panjang. Saya sampai bilang ke Nike, kamu gila kalau sampai kamu percaya dengan omongan si peramal itu. Suatu hal yang sangat disayangkan oleh Denny Sabri ialah kepergian Nike yang terlalu dini, karena Denny sudah membuat banyak rencana untuk Nike. Padahal saya sudah punya banyak rencana untuk Nike. Salah satu rencana saya adalah mengantar Nike untuk go internasional. Saya merasa sangat menyesal sekali karena rencana itu belum sempat terwujud. Menurut Denny Sabri, melihat Nike dari sisi penampilan dan kualitas suara Nike sudah layak mendunia. Ini bukan sekedar dugaan, tapi sudah ada bukti nyatanya. Waktu Nike menang kontes di Shanghai, pihak Sony Jepang dan Pony Canyon sudah ingin mengambil Nike untuk dikontrak. Tapi sayang, pihak produser Nike kala itu tidak begitu antusias menanggapi tawaran tersebut. Terus terang, saya kecewa dan merasa panas juga melihat penyanyi asal Singapura yaitu Maizura, yang sudah bisa menembus pasar sampai di Korea dan Jepang. Saya sempat meminta bantuan kepada Mas Setiawan Jodi untuk membiayai Nike setahun sekolah akting dan segala macamnya di Amerika nanti. Selanjutnya Nike bisa dikontrak jangka panjang. Waktu itu Mas Setiawan Jodi sudah setuju dan minta dipertemukan secara langsung dengan Nike. Hanya karena saya dan Mas Setiawan Jodi sama-sama sedang sibuk, niat itu belum sempat kesampaian. Untuk memuluskan rencana itu, Denny Sabri mempunyai rencana lain, yaitu belum lama ini Denny meminta Nike untuk sekolah di luar negeri. Saya usulkan Nike untuk sekolah di Amerika atau ke Inggris sekalian, tapi Nike malah ingin sekolah di Australia, dan Nike juga sudah bilang kepada kedua orang tuanya. Tetapi kenapa Denny Sabri mengusulkan Nike agar sekolah di luar negeri? Denny pun mempunyai alasan tersendiri.
Karena di luar negeri kesempatan untuk Nike lebih banyak. Kalau hanya cukup di sini saja, saya lihat Nike kebanyakan bergaul dengan teman-temannya yang bersifat hura-hura. Tetapi apalah dayanya saya tidak bisa berbuat lebih, karena semua keputusan ada di tangan Nike sendiri. Karena Nike yang nantinya akan menjalani semua kehidupannya di masa yang akan datang. Rencana lain yang ingin dibuat Nike sebenarnya masih menunggu. Seiring dengan berdirinya SLB Wawasan Nusantara, dan di tanah leluhurnya Ciamis juga sudah dibangun sebuah masjid. Berikutnya menyusul pondok pesantren Nurul Ardillah. Rencana selanjutnya selain ingin menjalani studi di Australia sambil memperdalam bahasa Inggris, Nike juga ingin SLB-nya bisa lebih dikembangkan lagi. Lalu Nike pun mengusulkan kepada kedua orang tuanya, biar lebih banyak menampung siswa pi. Usul Nike kepada papi dan maminya saat terlibat diskusi tentang SLB-nya itu. Namun rencana tinggallah sebuah rencana. Ternyata manusia hanya mampu berusaha. Akhirnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu segala yang direncanakan manusia. Minggu 19 Maret 1995 dini hari, sekitar pukul 6:15 mendadak Nike Ardillah meninggalkan semuanya untuk selamanya. Begitu cepat Nike Ardillah pergi meninggalkan semuanya. Secepat itu pula berita meninggalnya didengar oleh masyarakat di berbagai lapisan pelosok Nusantara. Bahkan hari itu juga beritanya sampai ke mancanegara, diantaranya Malaysia dan Singapura. Seluruh media negeri ini serentak memuat berita tentang peristiwa meninggalnya sosok artis muda dan berbakat itu. Namun siapa sangka kalau di balik keceriaannya itu ia menyimpan jeritan, seperti yang biasa kita dengar lewat lagu-lagunya. I have a very big problem, katanya kepada Denny Sabri, pemandu bakat dari Bandung. Problem apa sebenarnya? Tidak banyak yang tahu dan rasanya tidak akan banyak yang tahu. Sampai kemudian berita kecelakaan itu merenggut kesadaran. Dunia ini memang panggung sandiwara. Selamat jalan Nike Ardillah, karya-karyamu akan senantiasa kami kenang dan akan kami teruskan jiwa sosialmu. Al-Fatihah selalu untukmu almarhumah Nike Ardillah. Semoga selalu bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.